Ya, mari kita akan lihat firman Tuhan dulu dari 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Ya, 1 Petrus 1, maaf. 1 Petrus 1 ayat 22. Ya. Ini dasar daripada hubungan komunikasi yang baik dengan keluarga itu apa dasarnya? Ini dulu yang pertama. Satu Petrus 1 ayat 22. Mari kita baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 22. 2 ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Iya. Yang menjadi dasar kalau kita bisa lihat di sini daripada hubungan satu dengan yang lain itu menjadi baik adalah hubungan dengan Tuhan. Makanya dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi hubungan dengan Allah ini menjadi sentral daripada hubungan dengan suami istri atau hubungan dengan anak. Jadi nggak pernah bisa orang punya hubungan yang baik dengan istrinya tapi tidak punya hubungan yang baik dengan Allah. Ini yang harus. Jadi ada 4 hubungan yang mendasari hubungan dengan Allah. Ini dasar yang pertama. Itu akan mempengaruhi hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan suami istri, hubungan dengan anak, dan hubungan dengan apa? Hubungan dengan alam ini. Ini akan mempengaruhi hal itu. Jadi yang kita bisa lihat di sini, hubungan yang benar itu sangat mendasari hubungan dengan Allah, ketaatan kepada kebenaran, sehingga dikatakan tadi kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi ini sangat mempengaruhi. Untuk bisa kita tulus ikhlas mengasihi suami istri, untuk mengasihi anak hanya didasarkan kepada hubungan kita dengan Tuhan. Maka kalau ada di sini yang belum bertobat, ya jangan harap kamu punya hubungan yang baik dengan suami istri. Tidak pernah bisa. Karena apa? Karena ada di sana nanti kegelapan yang ambil alih atas hubungan itu antara sesama suami istri. Ya, bapak kami khususnya karena memang dia punya kuasa kegelapan, tidak pernah nyambung, nggak bisa nyambung antara bapak kami dengan mama kami. Yang ada adalah berantem. Karena apa? Ada kuasa kegelapan di antara mereka. Nah, kalau Allah kita punya hubungan dengan Allah, tentu kuasa kegelapan ini tidak ada yang akan mencampur karena Allah lebih besar, roh yang ada padamu lebih besar. Jadi hubungan dengan Allah ini sangat penting. Jadi kalau sampai hari ini kita belum bertobatlah. Ya kan gitu ya. Kalau ada suami atau istri yang belum punya hubungan yang benar dengan Allah, harus bertobat. Karena memang hubungan komunikasi, kasih antara suami istri itu hanya didasarkan kepada hubungan yang baik dengan Allah. Hubungan yang baik dengan Allah. Ini yang kita bisa lihat ya. Maka kita lihat bagaimana ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, mulai dari situ komunikasi tidak baik. Komunikasi mereka tidak baik, iya. Saling menyalahkan satu dengan yang lain karena tidak ada lagi Tuhan di antara hubungan mereka. Sudah saling menyalahkan, sudah saling mencurigai. Tidak ada lagi hubungan yang baik. Sudah saling merendahkan satu dengan yang lain. Dia, gitu ya, perempuan itu. Ya kan gitu ya. Nah ini yang kita lihat yang sangat penting. Selain itu, kalau sudah kita memiliki hubungan, ya seperti kesaksian Mama Dika itu semalam saya dengar itu ya. Kalau dia nggak teduh dulu pasti berantakan semua, bahkan hubungan dengan anak dengan suami kacau semua. Itu salah satu sangat penting. Makanya kalau orang tua ini tidak mendahulukan hubungan dengan Allah lebih daripada semua, awal dari semua aktivitas hari itu, maka tidak akan pernah ada komunikasi yang baik sepanjang hari itu.
tidak akan ada punya komunikasi yang baik. Iya, karena memang menjadi tema kita ini adalah komunikasi yang membangun di dalam terang Kristus. Jadi ada lewat komunikasi bisa membangun satu dengan yang lain. Iya, bisa membangun satu dengan yang lain. Jadi kalau kita ini, khususnya ibu-ibu ini kan, yang diingatnya dapurnya duluan. Kalau mau lebih awal dahulukan Tuhan lebih dahulu. Kalau memang mau masak jam 5, bangun jam 4. Ya memang kurang tidur lah namanya. Kalau nggak mau berumah tangga jangan ya. Yang ini yang mau berumah tangga jangan berumah tangga ya kalau nggak mau bangun jam 4 ya. Jangan berumah tangga. Loh ngapain? Karena nanti alasanmu apa? Loh ini pekerjaan rumah nggak bisa. Karena apa? Kamu harus dahulukan Tuhan lebih dari semua. Nggak ada alasan nanti malam saat teduh, nggak ada. Kamu harus dahulukan Tuhan. Karena apa? Kamu punya hubungan dengan baik dengan Allah, kamu akan punya hubungan yang baik dengan suami dan anak-anakmu. Jadi kalau gak rela bangun lebih awal, banyak mama ini kan gitu ya. Bangun, ya terima kasih Tuhan, amin. Langsung dapurnya. Tuhan tadi di mana? Nanti ya Tuhan, waktu di kantor pula itu. Iya kan? Itu sangat tidak baik. Punya hubungan dengan Tuhan. Bangunlah lebih awal supaya punya hubungan yang baik dengan anak. Nah, ini dasar yang pertama. Hubungan yang baik. Karena itu yang dikatakan karena kamu telah taat kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Yang tulus ikhlas ini susah dapat ya. Iya kan? Suami istri coba udah berapa tahun berumah tangga, tulus ikhlas enggak? Banyaknya kan yang enggak. Banyaknya apanya ya? Banyaknya apanya Kak Jun? Iya, tulusnya ya tinggal. Yang ada? Iya. Iya karena kan untuk menyatakan ketulusan itu lahir dari hubungan yang baik dengan Allah. Karena Tuhan akan tegur ini kau mengasihi komunikasi dengan suami itu bukan karena ketulusan. Bukan karena kasih. Tapi karena paksaan. Seperti itu. Nah ini yang pertama ya yang boleh kita lihat. Jadi hubungan dengan Allah ini menjadi yang terpenting dalam komunikasi antara suami istri. Ya ini sangat penting. Mari kita lihat yang kedua. Apa yang menjadi dasar dari komunikasi yang membangun dalam hubungan suami istri. Ya, mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Udah dapat ya? 2 ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dasar dari yang kedua hubungan dengan Allah, yang kedua adalah kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti Kristus miliki, ini besar loh. Sama seperti Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk suami kita, untuk istri kita. Karena apa? Karena kasih. Ini dasar dari kasih dalam hubungan komunikasi. Makanya seperti tadi hambatan-hambatan karena misalnya pendidikan, dengan kasih ini tidak akan menjadi hambatan. Karena apa? Karena kita akan belajar memahami istri kita, suami kita, bagaimana berkomunikasi yang baik. Iya. Ada seorang suami yang memiliki istrinya itu tidak cantik, jelek. Sangat jelek. Tapi si suami ini ganteng. Orang heran, kenapa bisa? Ya kan gitu ya, kenapa bisa? Kok istrinya jelek banget tapi suaminya kok ganteng gitu ya? Jawabannya hanyalah kasih. Itu jawabannya. Iya, itu jawabannya. Karena mengasihi, karena kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih itu menutupi kelemahan
istri kita menutupi kelemahan daripada suami istri dalam komunikasi itu. Jadi kasih seperti apa? Nah, kasih yang berkorban tentunya. Korbannya seperti apa? Seperti Kristus mengasihi kita. Bahkan saya pernah dulu, seperti apa aku mengasihi saudaraku ya? Seperti apa aku mengasihi orang lain? Seperti apa aku mengasihi suami istri tadi? Iya, jadi dituntut itu berkorban. Jadi hambatan-hambatan itu pasti tadi bisa dihadapi dengan ada kasih ya. Hambatan-hambatan yang kita ucapkan tadi. Kalau ada kasih ini yang memenuhi hati kita, tentu itu akan terlampaui. Itu akan terlampaui. Ya, ada abang saya, itu kalau ngomong lambat dan pelan. Wah, kalau udah dengar dia ngomong, apalagi kalau di telepon, ya ampun. Gini kan kak, lama kayak terbalik. Dia seperti perempuannya, aku jadi laki-lakinya. Saya pikir gini, waduh ini kan lama ini. Padahal satu poinnya nanti yang mau disampaikan, iya. Jadi waktu aku belajar, kayak mana belajar memahami dia ini ya. Karena memang lambat ngomong. Dan pelan. Lalu, oke, sudah saya agak siap dia ngomong kan. Jadi intinya ini kan tadi ya, saya bilang. Supaya nanti belajar dia mengucapkan kalimat itu gak terlalu panjang dan lambat gitu. Tapi saya belajar memahami terus untuk akhirnya gak bisa dirubah. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dirubah dari seseorang, terima saja dengan kasih. Adik saya itu gak berubah, asal telepon 1 jaman. Karena lambat sebenarnya intinya cuma satunya tadi bisa diucapkan dalam 5 menit. Kan kebanyakan ya itu tadi perempuan-perempuan kan kayak gitu ya. Itu 2000 berapa kata? 20.000 kata. 20.000 kata tadi. Nah, bagaimana laki-laki akan bisa ini nggak berubah-berubah loh, udah didoakan, aduh suami istriku ini supaya dia jangan lagi banyak kata-katanya, to the point, nggak berubah sampai matinya. Apa yang kita lakukan? Hah? Ya terima dengan kasih, jangan udah terima sajalah memang seumur hidup akan gini terus. Nggak gitu, dengan kasih. Ya kan gitu ya? Iya, bagaimana ini ya? Jangan-jangan sampai hari ini untuk pasangan-pasangan nikah yang kayak gitu masih istrinya, ya kan gitu ya? Udah nggak sabar, sudah entah di mana suaminya tadi, istrinya masih ngomong terus tapi udah kemana suaminya, kan gitu ya? Kasihan ibu-ibu ini kan? Karena saya orangnya itu cepat ngomong, jadi saya juga nggak suka orang yang lambat ngomong dan muter-muter, saya nggak suka. Tapi saya harus memahami orang yang lambat ngomong dan banyak ngomong. Saya tunggu nanti kan, panjang banget ini ngomong. Di kelompok kan gitu, panjang kali ngomongnya kan gitu ya. Habis waktunya gitu loh. Iya. Nah, karena kasih tentu itu nanti akan menolong kita untuk bisa memahami. Bagaimana komunikasi dengan suami istri akan bisa membangun satu dengan yang lain. Iya, membangun satu dengan yang lain. Ya, mari kita lihat dasar yang ketiga dalam hubungan komunikasi antara suami istri. Mari kita lihat Yakobus. Yakobus pasal 3 ayat 1 dan ayat 3 saja. Ya, ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita baca sama-sama. Yakobus 3 ayat 1 sampai 3. 2, ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah di dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia akan menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Sampai di situ aja dulu. Dari mana dasar dari juga kita bisa saling membangun hubungan komunikasi satu dengan yang lain?
kita bisa menguasai lidah kita. Siapa yang gak bisa menguasai lidahnya, itu tidak akan bisa menguasai tubuhnya. Dan siapa yang dari lidahnya tidak keluar perkataan yang benar, yang membangun, itu dari mulutnya tidak akan pernah bisa keluar perkataan yang akan membangun suami istri. Gak akan pernah bisa. Karena di mana dikatakan, mari kita lihat ayat yang ke-9. Ayat ke-9 dan sampai ayat 12. Kita baca sama-sama, dua-dua ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Iya. Mari kita lihat di sini tentang lidah ini. Jadi kalau lidah kita ini tidak benar di hadapan Allah, mau sehebat apapun rayuan kita kepada istri kita, nggak akan pernah itu mempan. Itu semua seperti angin. Udah dipuji istrinya ini kan, tapi karena lidahnya sering dipakai untuk marah atau bohong. Nggak usah dulu ya. Lidahnya sering dipakai, nah dia mau merayu istrinya. Ya dengan komunikasi yang baik sepertinya memuji istrinya. Terima kasih istriku sayang, katanya misalnya gitu ya. Itu pujian itu nggak akan pernah mengena ke hati istrinya. Karena apa? Karena itu lahir dari mulut yang najis. Itu lahir dari mulut yang najis. Enggak, makanya pernah ibu dulu sama aku bilang gini. Kenapa ngomongan firmanmu itu enggak kena ke sini ya, katanya. Waktu itu pikir, kau mulutmu itu kurasa belum dikuduskan Tuhan ya, katanya. Aku tahu waktu itu, aku masih suka bohong. Awal-awal daripada pertobatanku awal itu. Aku masih mau bohong. Waktu itu aku gini, langsung kupikirkan gini, berapa banyak orang yang sudah mendengar Injil dari mulutku. Pantasan satu pun gak ada yang bertobat. Satu pun gak ada yang bertobat. Aku pikir, aku betapa ruginya aku rasa pada waktu itu. Wah, betapa ruginya aku. Enggak, harus selesai ini dalam membohong ini. Enggak boleh, enggak ada boleh perkataan yang tidak benar keluar dari mulutku. Iya, dan Tuhan menolong memang waktu membawa itu kepada Tuhan. Tuhan, aku serius dengan mulutku ini. Jangan sampai ada lagi perkataan yang tidak benar keluar dari mulutku. Jadi kalau suami istri dalam hal lidah ini masih berdosa, jangan harap itu semua pujian-pujian, perkataan-perkataan yang seperti membangun suami istri, gak ada gunanya itu. Tidak ada gunanya, karena itu hanya semua gak akan pernah Tuhan pakai itu untuk boleh menolong orang lain. Karena itu katanya, karena tidak mungkin satu sumber mata air menghasilkan dua rasa. Kalau yang satu kita pakai untuk marah, yang satu kita pakai untuk muji Tuhan atau muji istri, gak akan pernah itu untuk muji istri itu benar. Gak akan kena ke hati istri. Gak membangun jadinya, biarpun kata-kata yang keluar membangun. Jadi sumber kita ini, sumber mata air kita ini apa? Lidah kita ini masih adakah diucapkan untuk hal-hal yang tidak benar? Seperti apa? Kebohongan-kebohongan. Ya, memaki-maki orang. Iya, perkataan-perkataan yang merendahkan orang lain. Mama ini ngapain? Perkataannya dipakai. Gosip. Ya, ini paling keren sekarang ini bukan gosip di mall lagi ya kan? Gosip di gereja. Si Anu itu kan, dia memang, wah Tuhan, itu gosip itu dosa loh. Perkataan yang sama kamu ucapkan untuk, makanya kalau ada gosip dibilang sama saya, berhenti. Saya bilang berhenti. Mau kayak gitu dia, mari kita doakan dia. Jangan bicarakan lagi, aku tidak mau dengar lagi. Karena apa?
Tidak mau aku itu merusak saya hanya mau berdoa untuk orang itu. Berhenti, saya tidak mau. Karena apa? Itu menjadi dosa karena lidah yang satu menyampaikan kepada saya itu membuat apa? Perkataan saya, oh iya ya gitu dia ya. Udah jadi sambung kan lidah tadi kan? Jadi kalau lidah kita masih dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, jangan harap perkataan kita bisa membangun istri, membangun hubungan komunikasi tadi. Di dalam Kristus tadi, membangun suami istri, jangan diharap. Enggak akan pernah bisa. Enggak bisa. Karena Tuhan akan lihat itu kan? Tuhan akan lihat itu. Iya. Tapi setelah selesai saya dari bohong itu, saya melihat ada banyak hal yang Tuhan tolong lewat perkataan itu akhirnya. Tuhan tambahkan hal-hal yang baik sehingga lewat perkataan itu bisa menolong orang lain. Iya, bisa menolong orang lain. Iya, bisa menolong suami istri. Coba ya, teliti hidup kita ya. Dosa lidah ini dosa apa yang masih ada sama kita? Karena tidak mungkin menghasilkan dua rasa. Iya, tidak mungkin yang ada hanya satu rasa. Kalau rasa itu untuk bohong, mulut itu pasti untuk bohong. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Membangun suami istri tadi, komunikasi itu tadi. Ini yang kita lihat yang ketiga. Iya, ini yang ketiga. Mari kita lihat yang keempat. Apa dasar daripada hubungan daripada suami istri tadi, membangunnya? Ya, mari kita lihat Amsal. Amsal 25. Amsal 25 ayat 11 dan 12. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama. Ayat 11 dan ayat 12. Dua, ya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dalam hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Iya, kalau ingin membangun dalam komunikasi suami istri, yang membangun itu adalah dikatakan di sini adalah menggunakan waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Ya kan gitu ya? Kapan yang waktu yang tepat untuk bisa ngomong dengan suamiku untuk hal-hal yang tertentu ini, misalnya itu perlu, karena kalau perempuan ini kan asal di mana saja udah di dalam keluarkan langsung, padahal belum tentu suaminya siap menerima, ya kan seperti itu ya, belum tentu suaminya siap menerima. Saya mengingat waktu itu, ya ada seorang jemaat waktu itu, dia marah-marah waktu itu datang gereja. Ibu Teti waktu itu masih di Singapura, marah-marah dia. Sudah siap marah-marah dulu. No. Saya diam. Oke, teruskan Pak ngomong. Saya bilang, saya diam terus sampai saya berdoa. Tolong Tuhan, kapan saya waktu ngomong yang tepat dan apa kata-kata yang akan saya ucapkan supaya itu akan membuat dia mengerti benar di hadapan Tuhan. Udah siap? Udah siap Bang? Saya bilang, sudah, katanya. Oke, bisa saya ngomong sedikit? Saya bilang, oke, saya silakan, katanya. Waktu saya ngomong sedikit itu, padahal kami berapa orang ini, udah ngomong tadi yang majelis, udah ngomong yang ini, terakhir saya ini udahlah satu kalimat saja, gak usah panjang-panjang. Saya pikir satu kalimat aja Tuhan, yang mana yang pas ini untuk diucapkan. Gininya itu Bang, kayak gini. Lalu dia bilang, ya ini penjelasan ini yang ku mau, sehingga selesai semua masalah. Aku pikir-pikir gini, seperti itu kali ya Tuhan, kalau cari waktu yang tepat, kalau langsung kusela tadi waktu ngomongan itu gak akan masuk. Ku sambil berdoa dalam hati, Tuhan tolonglah supaya pas nanti perkataan ini. Karena seperti apa Kak, emas dalam pinggan katanya. Kalau cari
Komunikasi itu saling membangun itu cari waktu yang tepat. Teguran itu juga cari waktu yang tepat. Supaya apa? Saling membangun satu dengan yang lain. Iya, di dalam komunikasi bagaimana supaya saling membangun satu dengan yang lain. Iya. Ini sangat penting ya supaya jangan nanti ya perempuan ini khususnya ya asal udah langsung supaya suamiku ini berubah katanya. Langsung katanya. Enggak itu. Gumulkan dulu kapan waktu yang tepat supaya membicarakan hal itu karena itu bersangkut paut soal bagaimana kepribadian suami kita, bagaimana kepribadian dari istri kita. Cari waktu yang tepat. Ada seperti itu suami istri. Iya. Si istri ini si suami ini pemarah. Ini pemarahnya di sini bapak-bapak ini semua. Dulu ya, ada yang dulu, ada yang sekarang masih sampai sekarang. Karena laki-laki di situ dosanya semua. Gak usah ya, iya kan bapak-bapak? Iya, itu harus diakui. Nah, jadi ceritanya si istri ini sudah kapan ngomongnya ini ya? Kapan ngomongnya gitu? Udah lama, udah berdoa. Karena dia ingin supaya suaminya ini akan diperbaharui oleh Tuhan juga. Lalu udah lama berdoa, lama kapan waktunya? Tuhan buatlah ada waktu yang tepat. Aku akan ngomong soal marahnya ini. Gitu. Lalu sedatanglah si suami. Waktu berduaan ngomong. Menurutmu apa yang di dalam diriku yang gak pas ya? Katanya. Ini waktu yang tepat. Gaskan. Gaskan. Karena selama ini gak pernah suami ngomong gitu. Karena merasa diri benar kan? Namanya kepala. Ya kan? Ya, ini kalau kepala sudah merendah, udah di situ lah tembak langsung terus, kan gitu ya. Lalu si istri bilang, "Pak, selama ini kan memang udah lama ku gumulkan ini, tapi nggak marah kau kalau ku bilang kan?" Katanya. "Enggak," katanya. "Marahmu itu, kalau kau marah anak-anak nggak ada yang nyaman di rumah. Kalau kau marah sepertinya nggak ada lagi di dunia ini, cuman kau yang hidup. Nggak ada orang di dunia ini, nggak ada kami. Karena pintu gitu kan, nggak ada orang kan, nggak ada manusia di dalamnya. Seperti itu. Jadi Pak, ini yang sudah lama kukumulkan." Katanya. Lalu apa? Sejak waktu itu si suami itu berubah. Orang-orang, kok banyak berubah? Karena dikatakan pada tepat waktunya dan digumulkan. Si suami ini berubah. Loh, orang pada lihat, suamimu kok udah kurang banyak itu marahnya ya. Orang lain pernah lihat juga dia marah. Suamimu kok udah banyak kali kurang marahnya ya. Karena seorang istri mencari waktu yang tepat, menggumulkannya bagaimana supaya apa? Menegur itu tadi, teguran yang diucapkan pada tepat waktunya itu tadi, itu orang bijak. Jadi orang bodoh yang selalu mengumbarkan langsung, ya kan ya? Kebalikannya. Kalau langsung ngomong cerotos gitu itu orang bodoh. Kalau mau bijak, cari waktu yang tepat dan gumulkan. Supaya ketika nanti itu Tuhan bukakan, nanti pasti akan terjadi perubahan antara suami istri. Membangun komunikasinya. Ya? Gimana ini bapak-bapak ini? Ya kan? Iya. Jadi ibu-ibu juga gitu. Kalau bapak-bapak ini mau negur ya kan? Cari waktu. Iya ya istriku ini cerewetnya itu ya kan gitu ya. Ini masalahnya komunikasi ini kan. Wah tadi paginya masalah itu. Sampai malam ke tempat tidur juga itu. Wah kurasa. Iya. Coba digumulkan kapan waktu yang tepat ngomong. Supaya apa? Kurasa. Karena dikatakan apa di kitab Amsal? Lebih baik tinggal di atas soto daripada tinggal serumah dengan istri yang cerewet. Bayangkan laki-laki mau tinggal di atas apa aja di soto serumah. Bayangkan itu. Nggak mau tinggal. Bayangkan samping tempat tidur pula. Aduh ya ampun. Ya kan gitu ya. Iya. Jadi waktu laki-laki mau ini gumulkan kapan waktu yang tepat. Supaya jangan nanti akhirnya saling membangun ya komunikasinya ya. Supaya saling membangun di dalam Kristus itu tadi. Iya. Apalagi adalah
menerima perbedaan. Iya, menerima perbedaan. Iya. Menerima perbedaan itu, ya, kita tahu cinta, ini ya. Cinta adalah menutupi perbedaan. Ada perbedaan yang tidak bisa diubah. Ada perbedaan yang bisa diubah. Untuk perbedaan yang tidak bisa diubah, ini menutupinya. Bagaimana menutupi perbedaan ini supaya komunikasi ini bisa jalan? Misalnya contohnya apa? Asal ngomong istrinya nangis duluan. Ya kan ini hambatan ini. Belum udah nangis duluan. Gimana? Laki-laki kan gak tahu lagi mau keluarkan ngomong apa kan. Ini hambatan ini. Dan gak berubah-berubah loh istrinya gitu ya kan. Ini perbedaan. Udah nangis duluan. Bagaimana untuk boleh menutupi perbedaan ini? Iya. Udah nangis dulu, nangis. Gak apa-apa. Ya kan gitu. Jangan marah-marah kan gitu ya. Ini menutupi perbedaan. Supaya komunikasi ini bisa baik. Iya. Cinta adalah menutupi perbedaan. Bagaimana kita menerima perbedaan itu. Dan bagaimana supaya lewat perbedaan itu nanti yang bisa diubah. Kita berjuang terus supaya suami kita bisa berubah. Supaya istri kita bisa berubah dalam perbedaan itu. Dalam perbedaan itu. Sama seperti yang saya katakan tadi contohnya itu tadi kan. Si istri itu tadi 20.000 kata. Bagaimana untuk boleh menutupi itu? Iya. Bagaimana untuk boleh menutupinya? Bagaimana caranya ya? Prakteknya nggak ada tadi halangan-halangan. Bagaimana tadi menolongnya? Ada tadi yang di situ halangan-halangan yang apa? Yang nggak ada kan? Diangkatkan itu tadi hambatan-hambatan ya. Istrinya yang ngomong 20.000 kata itu tadi ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Saya kira bagaimana untuk boleh menutupi perbedaan antara itu tadi, si istri yang suka ngomong 20.000 kata itu tadi. Tentu kita akan apa? Ya, menjadi pendengar yang baiklah. Jadi gini bilang, oke, mari kita ngomong sekali seminggu ya kan gitu ya. Ngomong sekali seminggu untuk hal yang penting seperti itu tadi. Hari-hari ya bisa ngomong itu. Untuk yang hal itu, supaya sediakan waktu 2 jam. 20.000 kata kan? Hari Sabtu kita ngomongnya. Karena dia mau membeberkan semua isi hatinya tadi kan. Hari Sabtu kita ngomong, hari Sabtu saya libur. Itu salah satu untuk menutupi perbedaan tadi. Iya, sekalipun mungkin hari-hari akan terus didengar itu ya, tapi sediakanlah waktu untuk boleh mendengarkan. Seperti untuk menutupi perbedaan itu tadi. Iya, untuk menutupi perbedaan. Nah, hal-hal apa yang menjadi hambatan tadi sudah boleh diucapkan tadi, tapi ada hal yang tertentu yang belum mungkin tadi diucapkan. Iya, selain sudah diucapkan juga tadi bahwa dengan diam itu sudah diucapkan, tapi dengan nangis itu hambatan-hambatan belum ada tadi ya. Tapi ada yang satu yang mau kita ini, hambatan-hambatan dalam komunikasi itu kepahitan masa lalu. Ini menjadi garis bawah. Mengapa seorang istri sulit berkomunikasi dengan baik? Itu pasti ada karena masa lalu, kepahitan-kepahitan pada masa lalu. Itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Makanya si suami harus mengenal bagaimana masa lalu istri dan apakah si istri sudah keluar dari masa lalunya itu. Misalnya, dulu dia pernah dilecehkan. Sehingga kalau tidak ada komunikasi antara suami istri, sehingga setiap kali berhubungan itu si istri ketakutan. Tapi kalau suami cuek, ya ampun, akhirnya si istri tertekan terus. Karena apa? Karena dia punya pengalaman kepahitan karena pelecehan seksual waktu masih anak-anak. Dan kalau si suami tidak tahu itu, dan kalau itu tidak pernah disembuhkan, makanya ini akan punya hubungan dalam hubungan suami istri. Hubungan suami istri di tempat tidur akan menjadi hambatan. Karena apa? Dia akan mengalami ketakutan-ketakutan di dalam berhubungan. Karena apa? Ketakutan masa lalu yang tidak pernah selesai. Ini hambatan berkomunikasi? Ya. Makanya ada komunikasi seksual. Iya, komunikasi seksual. Bagaimana hubungan suami istri? Itu perlu komunikasi. Supaya apa? Supaya keduanya bisa bertumbuh bersama. Iya.
keduanya bisa bertumbuh bersama di dalam hubungan suami istri tentunya. Iya. Nah, mari kita lihat sedikit lagi apa yang harus kita lakukan di dalam komunikasi itu. Ya, mari kita lihat di dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 1. Ini untuk istri ya. Untuk istri ini menjadi hal yang sangat penting. Iya. 1 Petrus 3 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. 2, ya. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Istri-istri ingin memenangkan suami. Bagaimana memenangkan suami supaya suami berubah dalam hal kemarahan, dalam hal-hal yang membuat kita jengkel di dalam hubungan suami istri. Yang membuat suami istri tidak bertumbuh adalah dikatakan seorang istri itu tunduk kepada suami, dikatakan mereka melakukannya tanpa perkataan. Nah, ini yang enggak setuju kurasa istri-istri ini. 20.000 kata kan tiap hari kan. Tanpa perkataan bisa memenangkan suami rupanya. Bukan dengan banyak kata. Dan ini pernah ada seorang istri yang baru bertobat waktu itu, saya kasih ayat ini. Coba kamu praktekkan ini. Karena dulu sebelum dia bertobat, dilempar suaminya pintu sekali, dia 10 kali. Namanya 20.000 kata tadi kan? Wah, kata istrinya. Nah, setelah bertobat dia, saya bilang, coba lakukan firman Tuhan ini. Gimana buatnya itu tanpa perkataan katanya? Coba minta sama Tuhan. Jadi waktu itu si suami pada waktu itu malam jam 10 sudah mulailah dengan segala kemarahannya. Jam 10 malam. Tuhan tolonglah aku, kata firman-Mu tanpa perkataan. Si istri nih udah 20.000 kata selama ini, tiba-tiba disuruh berhenti. Wah, itu sangat susah pengendalian diri. Lalu sudah jam 1 pun enggak, dia lawan. Udahlah Pak, tidurlah kita, kata si suami ini. Lalu si istri, tidurlah kita Pak, udahlah itu. Enggak, pokoknya sampai jam 2. Akhirnya apa yang terjadi? Tidurlah si suami tadi. Tidurlah si suami tadi dan tidurlah mereka. Besok paginya datang si suami. Kenapa semalam kau enggak balas aku? Heran dia, kenapa kau enggak balas aku? Biasanya aku ngomong 1, kamu ngomong 10, katanya. Lalu datanglah si istrinya, dia bersaksilah akhirnya. Sejak Tuhan menebus aku mau belajar benar. Dan untuk itu saya mau belajar tanpa perkataan, katanya. Aku enggak mau banyak ngomong. Enggak mau banyak ngomong lagi. Dan apa yang terjadi? Suatu ketika suaminya ini sakit, dia bilang gini sama istrinya. Kenapa doamu didengar oleh Tuhan, doaku tidak dengar? Udah mulai suaminya ini lihat perbuatan Tuhan dalam istrinya. Kenapa doamu didengar dan doaku tidak? Karena kamu ke Tuhan, kamu ke setan juga. Tuhan gak akan mendengar doamu. Kalau mau sama Tuhan, Tuhan. Kalau gak mau sama Tuhan, ya ke setan teruslah, jangan ke Tuhan. Karena suaminya ini anggota KOR. Lalu si suami ini akhirnya apa? Aku mau sama Tuhan. Masih maukah Tuhan menerima aku? Karena banyak aku ke setan, katanya. Waktu itu suaminya bertobat di tempat tidur di rumah sakit itu. Dan suaminya bisa diselamatkan. Artinya apa? Ketika seorang istri melakukan firman Tuhan, gak usah banyak ngomong. Memenangkan suami tidak usah banyak ngomong. Hanya karena apa? Dikatakan di sini tadi, tunduk kepada suami. Dan dikatakan di sini dimenangkan oleh kelakuan istrinya yang tanpa perkataan tadi. Ini nasihat bagi si istri ya. Komunikasi akan bertumbuh. Hidup akan semakin diubahkan satu dengan yang lain. Ketika istri melakukan bagiannya. Ketika istri melakukan tanpa perkataan. Gimana ini ya? Gimana ini? Bisa prakteknya ini para istri-istri ini? Gimana ini? Gak merepet?
agak merepet ini. Jadi berapa kata? Jadi berapa kata? Jadi berapa kata ya? Hah? Oh, masa kurang cuma satu? Ayo laki-laki yang jawab atau istri-istri? Oke, istri-istri. Jadi berapa kata? Setengahnya. Wah, di sini nggak dibilang setengahnya ya. Tanpa perkataan. Jadi rupanya mulut istri ini yang menjadi biangnya. Suami nggak berubah. Lah, ya iyalah. Ya kan gitu ya. Bisa ngomong tapi gak usah banyak kata. Gak usah banyak kata. Iya, ini ya. Ya, mari kita lihat apa ini bapak-bapak ya. Mari kita lihat untuk bapak-bapak 1 Timotius. Iya, Efesus 6 dulu, Efesus 6. Efesus 6 ayat 4. Mari kita baca sama-sama. Efesus 6 ayat 4. Kita baca sama-sama 2 ya. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, satu lagi kita buka 1 Timotius 2 ayat 8. 1 Timotius 2 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 2 ya. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi apa yang harus dimiliki oleh bapak-bapak ini supaya dalam membangun komunikasi ini benar-benar bisa membangun satu dengan yang lain? Dikatakan di sana adalah tanpa marah dan tanpa perselisihan. Itu yang dikatakan tanpa marah ya dan tanpa perselisihan. Kenapa laki-laki ini dimarahnya ini yang selalu ditonjolkan ya? Ya dosa bapak-bapak ini marah itu ya. Kalau kalian lepas dari marah itu pasti bagus komunikasi suami istri. Nah ini yang harus diperjuangkan bagi bapak-bapak ini marah itu. Ya kan? Karena itu tadi untuk anak-anak juga gitu. Hai bapak-bapak. Jangan itu tadi marah. Jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Iya. Jadi marah ini ternyata dosa bapak-bapak ini. Bagaimana ini bapak-bapak terima atau enggak? Ini terima ya. Jadi gimana kalau dibuat persenan bapak-bapak ini? Siapa yang persenannya gini? Siapa yang sudah 100% sudah gak di situ lagi marahnya. Gak usah 100% ya. 80%. Ada yang gitu ya. Ada yang 50%. Ada yang memang sama sekali mengasih. Iya, 0%. Oke, istri yang ditanya atau suami ini? Oke, istri. Mari istri-istri, siapa yang suaminya yang sudah 80% kemarahannya hilang? Wah, enggak ada. Bahaya ini. Loh, 80% enggak ada. Makanya aku enggak jawab, enggak angkat tangan. Kalau Bapak Andre itu kalau sama aku dia enggak marah. Sama siapa yang marah? Sama anaknya. Oh, ya sama dengan. Iya, hubungan suami istri dengan keluarga. Jadi ada anak, ada suami istri. Oke? Iya. Jadi 80%. Hah? Gak ada istri ini yang angkat tangan. Oke. 60%. Loh, belum ada. Oh, sudah ada.
tinggal sudah 60% lulus. Oke? 50%. 2 orang, 3 orang. Turunkan tangannya. 40%. Gak ada. 30%. Loh, masa 30% pun gak ada lulus bapak-bapak ini? 20%. Oh. Aduh, kayak mana ini ya? Udah ada kemajuan lah itu ya. Aduh, 10%. Sudah lulusnya. Loh, nggak ada juga yang angkat tangan, nggak ada berubahnya. Hah? Nggak jujur berarti ini para istri-istri ini. Oke, suami aja lah. Iya kan? Nggak jujur ini. Iya. Tapi yang mana nih? Ibu-ibu ini yang mananya ini? Masa nggak ada suami kita 20% lepas dari marah, 30%? Berapa? Ya, coba bapak-bapak yang sudah bertobat angkat tangan. Udah bertobat ya semua? Kalau belum bertobat memang nggak bisa lepas. Kalau udah bertobat ya semua, kenapa marah tadi 20% pun nggak ada? Oh gitu ya, ini pembelaan ini, pembelaan. Kalau istri tadi kata 20.000 kata langsung ini ya. Tes, iya. Jadi kita harus sadari fakta-fakta di Alkitab pun mengatakan kita itu lemah. Jadi jangan nanti kita berada di awang-awang, tidak mendarat di bumi. Tetapi proses pembaruan itu harus terjadi. Pasti harus. Itulah makanya berfungsi Roh Kudus. Kalau nggak ada habis Roh Kudus berfungsi, stoplah kita dipanggil ke surga. Karena pengudusan dan pemurnian sudah selesai. Jadi komitmen dan konsisten mau berubah terus itu yang paling penting. Iya. Karena disitulah fungsi Roh Kudus bisa bekerja. Ketika kita bilang kita udah stop, tidak ada lagi fungsi Roh Kudus, tidak ada lagi fungsi kerohanian, tidak ada lagi fungsi pertemuan kita, karena udah stop. Tapi ya kalau terus berubah, terus baik, itulah namanya perkembangan. Memang ya gitu, itu saja. Seperti tadi kan itu, seperti tadi ya yang kita PA tadi ya. Kalau ada pasangan ngeluh karena keluhan, karena dendam, sabarlah dan ampuni. Artinya dalam tadi kitab apa ya, Petrus ya, yang PA tadi, berarti sebenarnya mereka mengakui persekutuan orang percaya itu ada amarah, ada keluhan, tapi dikasih solusinya sabar dan ampuni. Disinilah letak keunggulan pertumbuhan rohani. Bukan berarti nol, tidak ada keluhan dan amarah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semangat ibu-ibu berdoa untuk bapaknya ya, suaminya ya. Loh, semangat ya. Ini perubahan suami itu sama istri ya. Jadi coba saya lihat dulu ya. Iya Pak, silakan Pak. Marah di pandangan istri itu seperti apa? Oh, ini ya. Jadi begini, orang berdosa ini ada liciknya, sehingga ya kalau ku bilang lembuku itu baik karena bisa ku naiki dia, ya gitulah kira-kira. Makanya definisi marah yang dimaksudkan si istri itu seperti apa. Ketika dia tidak bisa seenaknya lagi bergerak, dia bilang suamiku kejam. Tapi kalau dibiarkan dia seenaknya main, dia jatuh ke dalam dosa.
Jadi iya. Jadi makanya pertanyaannya tadi itu, bingkai tentang marah itu apa? Menurut saya marah itu bukan begitu. Menurut saya marah itu kalau dia tidak bisa mengendalikan pikirannya, dia mengeluarkan suatu tindakan tanpa kesadaran. Itu menurut saya. Ya, benar itu, Pak. Jadi kalau istri itu tidak mengatakan suaminya nggak berubah, itu perlu dibuat bingkainya. Maksudnya tidak berubah itu seperti apa? Gitu, supaya jangan nanti pulang ke rumah, kok kau bilang nggak ada rasanya aku berubah. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi bingkainya memang ada ya, istri-istri ada bingkainya. Ya tadi. Itu apa bingkainya? Iya. Iya. Jadi sudah mengerti kita. Jadi memang ya coba bapak-bapak sendiri bisa mengerti diri sendiri pasti sejauh mana kemarahan itu dosa, sejauh mana kemarahan itu mendidik. Ya, marah itu mendidik. Nah, ini yang harus memang, tapi kalau kita bisa lihat di sini yang menghalangi pertumbuhan komunikasi suami istri adalah sifat dari pemarah dari seorang laki-laki. Ingat. Sifat pemarah beda dengan marah. Iya, sifat pemarah itu tadi, Pak. Iya. Makanya dikatakan di Alkitab amarah. Iya, amarah itu tadi. Sifat pemarah ini bukan suara keras. Lembut pun dia kalau di dalam mengandung suatu kepahitan, ngucap itu marah. Iya, jadi ya kita kan beda karakter dengan orang bukan Batak lah. Ya ada orang yang lembut dia tapi sudah macem perasaan kita mendengarkan dia ngomong itu gitu. Itu marah, iya. Itu ada amarah. Amarah itu artinya perkataan yang disertai dengan suatu rasa jengkel. Kebencian. Itu yang saya tangkap tadi. Makanya ya istri-istri yang sudah menjadi istri ini tidak bisa mengerti apa yang dikatakan marah itu gitu. Oke lah ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi mari untuk kaum bapak yang menghalangi pertumbuhan komunikasi itu adalah kemarahan itu tadi ya. Jadi si istri akhirnya takut kepada suami untuk boleh mengungkapkan isi hatinya. Ya kan gitu, pasti menghalangi komunikasi. Iya, sehingga yang paling besar itu tadi doa laki-laki nggak didengar Tuhan. Ketika di dalam kemarahan itu tadi. Iya, jadi mari kita belajar bagaimana membangun komunikasi yang baik ini supaya terbangun dalam suami istri yang akan menghasilkan nanti ya buah ya, jadi banyak dari keluarga itu yang akan orang boleh melihat, banyak orang boleh melihat akan dapat berkat lewat bagaimana hubungan suami istri secara komunikasi itu akan boleh membangun orang lain. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Ada yang mau nambahkan? Ya silahkan. Atau mau ini? Semangat ibu-ibu. Semangat. Ya, terima kasih. Sebenarnya nggak apa-apa sini ya, nggak sakit kepala ya. Ya, sebenarnya ini agak sedikit kontra ya, tapi ini pengalaman hidup saya. Jadi saya dulu setuju dengan bahwa wanita itu harus dipuaskan dengan mengeluarkan 20 kata-kata. Sebenarnya saya tadi 20.000 kata ya tadi ya. Sampai saya lupa. Iya, jadi ini pengalaman saya dan bagaimana Tuhan ajari lewat firman-Nya. Jadi ini makanya kenapa saya bilang kontra, pasti ada beberapa mungkin setuju, tetapi pada masa itu saya setuju dengan ini. Saya memegang ini. Tetapi ketika waktu itu Tuhan bukakan ini, ketika ada itu waktu pertemuan dari ibu-ibu dari kantor Bapak Devan mengundang psikolog. Bagaimana seorang ibu atau istri seorang karyawan di tengah tekanan suami, itu tentang temanya. Tetapi ketika dibahas tentang kepuasan seorang istri 20.000 kata itu harus keluar,
seperti Bapak Dika bilang bisa tidur, emosinya terkeluar, saya terbuka di situ. Ternyata Tuhan ini nggak tepat. Bukan saya menentang psikologi, saya tetap belajar, menerima ilmu itu tetapi untuk melihat keberadaan saya sebagai orang yang sudah dimurkai Tuhan, tetapi oleh kasih karunia-Nya saya telah ditebus. Jadi nggak tepat. Kenapa? Waktu itu saya nggak apa-apa waktunya sedikit lama ya. Waktu saya dengan doktrin ini, pengetahuan ini, yang keluar itu tuntutan sama suami. Papa harus ngerti loh. Aku di rumah, saya ibu rumah tangga ya. Saya di rumah itu ketemu dinding ke dinding, ke dinding, ke dinding, ke kamar dinding, ke ini dinding. Anak-anak nanti pulang, kebetulan anak-anak sudah remaja ke apa, pulang, mereka kan punya kelelahan. Kadang-kadang kalau pulang pun saya nggak berani negur dulu. Biar dulu mereka rehat, gitu. Biarkan dulu mereka menenangkan diri mereka dengan beban di sekolah. Baru habis itu kayak mana tadi di sekolah. Kan udah mulai cerah ini kan, anak-anak gitu ya. Jadi nggak ada kawan bicara gitu. Tapi ini sudah terkonsep. Aku ini butuh loh mengeluarkan emosiku ini dengan 20.000 kata. Jadi seperti itu. Yang keluar itu tuntutan. Jadi akhirnya saya pertama itu yang Tuhan bukakan. Tuhan ini nggak tepat. Karena ini merusak saya. Akhirnya saya menuntut suami dan tidak ada ketika suami tidak mau mendengar karena dia kan pun lelah juga. Dengan kondisi di kantor. Kan banyak juga yang dihadapinya ya. Menghadapi manusia itu kan susah. Di kantor. Inilah yang saya mengerti ya. Saya bukan membela bapak atau membela ibu. Tetapi bagaimana Tuhan bukakan ini bagi saya. Oleh firman-Nya ya. Oleh firman-Nya. Kemudian karena saya melihat itu kok keadaannya tidak baik gitu ya. Saya berdoa, Tuhan tolonglah. Karena ini sudah terkonsep ya. Tuhan tolong saya gitu. Jadi dalam hal proses saya minta tolong kepada Tuhan, ini tetap juga yang berlanjut. Karena kan lelah kali ya. Kadang-kadang ini pas apa kan? Ada kejadian lah ini. Pah, gini. Papa nanti jangan tidur ya. Kalau nanti aku ngomong. Terus awas ngorok ya. Terus dia ketawa ngeresponi saya seperti itu gitu kan. Kan ketawa. Padahal nanti aku cerita, aku udah radio untuk apa? Aku seperti nyanyian Nina Bobo yang menidurkan papa katanya. Dia bilang gitu kan. Iya karena nyaman kali ku dengar suara mama katanya gitu. Jadi ketawalah saya gitu memecahkan suasana. Akhirnya saya cerita. Jadi keluarlah perkataan, Ma, tolong Ma, detail saja. Jangan apa, persingkat. Tadi kan Kak Tio membahas tentang perbedaan ya. Singkat saja Ma. Waktu itu saya gini, agak kecewa. Tetapi kan saya mau belajar ya, Tuhan kayak mana ini? Tapi Tuhan ajari lewat kejadian. Jadi kejadian seperti itu, Tuhan bukakan. Waktu itu gini, kan agak sedikit ini ya hati ya. Pak jangan cakapi dulu aku ya. Kenapa gini? Nanti kalau aku ya gitu kan, disangkanya aku marah atau merajuk gitu ya. Tapi aku bilang gini, Pak jangan cakapi dulu aku. Aku lagi bergumul. Untuk melihat respon suamiku kok gini ya. Yang poin-poinnya saja Ma. Jadi saya renung-renungkan gini. Terakhir saya ngomong, iya Pak ya. Tapi pertama waktu saya ngomong itu, pakai mana Papa sebagai pemimpin menempatkan situasi ini. Karena kan saya gini, kau kan pemimpin, jadi ya kelolalah apa yang bisa kelola dengan perbedaan ini gitu. Waktu itu coba kelola, kayak mana, ini diskusi ya, kayak mana supaya di perbedaan kita Papa orangnya kan, saya gak tahu laki-laki, tadi kemarin di kelompok itu laki-laki setuju bapak-bapak ya. Saya tanyai untuk bapak-bapak yang ada di kelompok PA kami. Ya setuju Kak katanya. Kalau aku memahami suamiku, dia butuh jangan yang bertele-tele. Sedangkan aku Pak, aku memang butuh cerita, aku ahli sejarah.
Detail dari kejadian pagi sampai sore, sampai ketemu sama suami, anak-anak, itulah yang kucat. Ma, intinya apa? Padahal intinya istilahnya ini bahasanya, intinya masalah tentang tentang kelelahan, minta dihargai, entah banyak hal gitu. Satunya perkaranya, tapi ceritanya sampai pagi ke sore. Sedangkan laki-laki yang saya pahami dari 3 bapak, tadi saya nggak tahu setuju bapak-bapak di sini apakah memiliki seperti itu, tapi yang saya pahami laki-laki seperti itu. Dia perempuan itu kusut ya, banyak hal, jadi banyak yang mau diceritakan gitu. Jadi saya melihat kayak mana dulu Pak, kayak mana dulu ini gitu. Jadi saya kembali ketika saya bilang sama Pak Depan, jangan cakapi dulu aku. Gitu, saya bergumul kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan gini, saya kembali ke awal, saya kontra dengan yang saya pegang konsep itu. Saya tidak lagi menghidupi 20.000 kata itu harus saya keluarkan. Karena firman Tuhan yang bilang, jika iya katakan tidak. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Itu firman Tuhan ya. Ya kalau ada yang bilang nggak setuju, ya nggak apa-apa gitu ya. Karena yang Tuhan ajarkan lewat firman-Nya itu tentang 20.000 kata itu. Yang kedua, dari Yakobus itu ya tadi yang kita dibagikan Kak Tio tadi, hendaklah kamu lambat berkata-kata, cepat mendengar. Ini kemarin kebetulan di kaum ibu, PA kaum ibu. Terus yang ketiga, ini kan saya mencari, dalam pergumulan ini saya kan Tuhan firman mana lagi. Terus yang ketiga itu, yang tadi juga dibagikan tadi, siapa sih yang bisa menguasai lidah? Contohnya saya, ketika saya terpancing untuk merepet, walaupun kesannya itu mungkin sama anak-anak, ini konteks ke anak-anak ya. Walaupun itu tujuannya untuk menasihati, murni hati ini, tetapi dengan cara merepet, itu akan menaikkan emosi. Dan dampaknya tidak baik. Merusak diriku sendiri dan merusak anak. Jadi nggak perlu gitu ya. Dan itu firman Tuhan loh. Firman Tuhan kira-kira setuju apa enggak ya dengan 20.000 kata dari firman Tuhan ini? Katakan setuju jika setuju. Ya. Jadi itu. Dan ada juga kemarin itu kan saya ingat lagi firman Tuhan dari Kejadian itu, oleh karena kamu mendengar perkataan perempuan itu Kejadian 3 apa 2 ya ayat 17. Itu Allah menyampaikan kutuk hukumnya kepada Adam. Adam, karena kamu mendengar perkataan perempuan itu. Yang saya tangkap itu perkataan perempuan itu. Begitu mengerikan perkataan perempuan itu. Makanya Daud bilang, lebih baik duduk di atas suatu rumah daripada mendengar perempuan yang cerewet. Weh, itulah yang Tuhan bukakan sama saya. Jadi saya kontra ya dengan pengetahuan itu, bukan berarti saya nggak terima pengetahuan itu. Saya belajar, itu loh kondisi saya, kalau saya tidak belajar kepada Tuhan, itu akan merusak diri saya. Memang seperti itulah saya, dalam kondisi sebagai perempuan yang dulunya dimurkai Tuhan, dan karena anugerahnya saya diselamatkan. Jadi seperti itulah yang Tuhan ajarkan bagi saya gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi karena Tuhan bagaimananya caranya. Kalau dalam kondisi ini pun, itu adalah kondisi saya sebagai perempuan. Tapi yang Tuhan bukakan, banyak berdoa. Ketika kamu banyak berdoa, kan banyak kata-kata yang keluar ya. Itu saya. Bernyanyi, iya banyak kesampai ya Bu ya. Bernyanyi, berdoa. Jadi ketika sambil mandi, ketika kita kapanpun. Kadang-kadang kan ada di benak. Iya, nggak apa-apa juga. Iya, boleh masukkan juga Pak. Jadi seperti itulah yang boleh saya bagikan bagaimana Tuhan. Karena saya bangga dengan itu.
Udah bertobat loh. Saya kan suka tentang ilmu psikolog. Apalagi belajar kepada anak-anak ya, khusus untuk perkembangan usia anak. Itu kan perlu. Tetapi ketika saya mempraktekkan itu kepada 3 anak saya, ternyata nggak bisa. Karena anak saya Tuhan ciptakan unik. Mereka punya karakter yang berbeda, punya emosi yang berbeda, punya semua yang berbeda. Tetapi bagaimana tetapnya kembali kepada firman Tuhan. Perlu untuk melihat ini loh anakku dalam keberdosaan mereka. Tetapi bagaimana menghadapi itu, sama kayak saya. Karakter manusia lama itu pasti masih ada. Sama juga anak-anak, nggak bisa kita tuntut gitu. Tapi dalam situasi itu perlu aku ilmu itu untuk melihat perkembangan anak di bawah murka Allah ini loh gitu. Sambil tinggal saya belajar aja dari firman Tuhan. Itu dapat gitu dari 3 keunikan yang Tuhan taruh kepada 3 anak di tengah-tengah keluarga. Ya, ini pengertian. Waktu itu waktu pernikahan, nggak apa-apa ya Bu ya. Waktu pernikahan, ulang tahun pernikahan saya, kami kok saya. Bapak Depan nanyakan sama anak-anak. Coba kalian, cakap-cakap dulu. Kayak mana kalian melihat kami sebagai suami istri? Nah, dibilangnya, mama itu yang kami lihat cerewet. Terus, sekarang papa lah, papa. Orang itu seru kalau papanya yang mengapakan mamanya, seru. Sekarang papa apa yang dibilang. Bapak Depeng keluar, mama itu memang masih cerewet, tetapi dia setia katanya. Nggak tahu dalam setia apa gitu kan. Jadi waktu itu seperti itu. Cuma gini, waktu itu saya agak mau bicara, tetapi jangan membela diri. Saya berdoa gini, Tuhan kenapa anak saya sama suami saya masih mengingat ataukah memang melihat cerewet itu? Karena saya melihat Tuhan ajari dan saya lihat itu gitu. Tapi Tuhan ingatkan, buah itu memang belum lihat. Kan ini kan saya baru dalam beberapa tahun ini saya belajar, buah itu belum terlihat. Tapi di bawah tanah itu, akar itu sedang Tuhan kerjakan. Jadi jangan kau marahi karena anakmu nilainya masih cerewet. Karena sudah berapa tahun ya mamanya yang cerewet. Jadi itu susah kan. Ya kayak kita lah misalnya kesalahan orang kan nggak gampang gitu ya. Tapi itu tadi Tuhan ingatkan. Sebagaimana pohon itu berarti masih akar. Ya biarkan aja Tuhan mengerjakan akar itu supaya akar itu nanti akhirnya menuju ke batang dan buahnya bisa dinikmati suami dan istri saya dan anak-anak saya. Jadi ini yang boleh saya bagikan dan itulah terima kasih. Terima kasih. 20.000 kata? Iya. Ya terima kasih ya. Ya nggak apa-apa lah. Di sini kami pendengar yang baik kok. Iya. Cukup ya? Cukup semua ya? Asia ada lagi? Cukup ya? Ya, mari kita berdoa.